Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mari kita mendengarkan sebuah perumpamaan yang diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hambanya dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur,
Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita diajak untuk merenungkan bersama perumpamaan yang mungkin sudah kesekian kalinya kita baca, kita dengar, dan juga kita renungkan. Dalam perumpamaan tadi, kita ditawarkan dengan dua sisi atau dua tipe manusia yang dilambangkan dengan si sulung dan juga si bungsu. Di mana kita mendengar bahwa si bungsu yang setelah meminta dan menerima hak dari bapaknya, lalu menjual dan pergi ke negeri yang jauh. Ia pergi dari bapaknya dan dari keluarganya, dan hidup berfoya-foya, berpesta pora dengan sahabat-sahabatnya. Sedangkan si sulung ada dan bekerja untuk bapaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Apa yang dilakukan oleh si bungsu mungkin juga pernah kita lakukan. Kita meminta hak kita, meminta berkat dan rahmat dari Tuhan bagi kita. Misalnya, kita meminta keberhasilan dalam usaha dan pekerjaan kita, atau keberhasilan dalam studi, kesembuhan dari sakit, dan masih banyak lain yang kita minta dari Tuhan. Dan setelahnya, kita lupa akan kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita lupa untuk bersyukur, melainkan kita pergi menjauh dari Tuhan. Kita putuskan hubungan kita dengannya, yang mengakibatkan kita kehilangan jati diri sebagai anak Allah dan hanya mengejar kenikmatan duniawi semata. Kita juga mungkin seperti anak yang sulung, yang merasa diri paling benar, paling baik dan rajin, paling suci dan sangat setia dan taat kepada bapaknya. Dan karenanya, ia pun menuntut keadilan Bapa terhadapnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Sikap sang bapa setelah mengetahui anaknya kembali, yakni tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ia berlari mendapatkannya, lalu merangkul dan menciumnya. Ini adalah gambaran sikap Allah yang berbelas kasih kepada kita para pendosa. Kasih Allah inilah yang membuatnya untuk menyambut kembali anaknya dengan mengadakan pesta. Allah bersukacita atas pertobatan orang-orang berdosa. Pengampunannya tanpa batas, sekalipun kita meninggalkannya. Namun ia setia menunggu kita untuk kembali menyadari dengan rendah hati dosa-dosa kita, dan memohon ampun kepadanya. Maka dari pihak kita pun dituntut untuk terbuka juga, menerima sesama yang bersalah kepada kita dan mau bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Lewat perumpamaan ini mau menyadarkan kita tentang kasih Allah yang tanpa batas. Ia mengundang kita para pendosa datang dan bertobat, sehingga kita boleh tinggal bersamanya. Yang menjadi pertanyaan untuk kita atas tawaran kasih Allah adalah, anak yang manakah kita? Apakah saya, Anda, termasuk si bungsu yang memboroskan harta lalu dengan rendah hati mau bertobat? Ataukah seperti si sulung yang kelihatan sangat baik, taat dan setia kepada ayahnya, sehingga tidak membutuhkan pertobatan? Mari di masa Prapaskah ini
kita membangun niat dan tobat hati kita untuk kembali kepada Bapa yang setia menanti kita dan juga mengasihi sesama kita apapun dia dan keadaannya. Tuhan memberkati.